Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divya Zarotun dari SMK Negeri 1 Triwarjo, kelas 12 APL 2. Di sini kita akan membahas tentang asam amino dan protein. Oke, kita simak video berikut. Yang pertama, kita akan membahas tentang asam amino. Asam amino adalah senyawa yang mempunyai dua gugus fungsi, yaitu gugus karboksil yang bersifat asam dan gugus amino yang bersifat basa. Adapun asam amino tersederhana yaitu asam amino setat yang disebut glisina. Glisina ini tidak memiliki rantai samping hingga tidak mengandung satu karbon kiral, sedangkan asam amino lain memiliki rantai samping hingga karbon A-nya bersifat kiral. Kemudian, sifat-sifat asam amino. Yang pertama yaitu asam amino ini bisa larut dalam air dan pelarut polar, akan tetapi tidak bisa larut dalam pelarut non-polar seperti diethyl ether atau benzena. Yang kedua, memiliki momen dipol yang besar. Dan yang terakhir, kurang bersifat asam dibandingkan sebagian besar asam karboksilat dan juga kurang basa dibandingkan sebagian besar amina. Artinya, asam amino ini bersifat netral. Penamaan asam amino yaitu yang pertama, jika gugus amonia terletak di sebelah kanan, maka diberi awalan D. Namun, jika gugus amonia di sebelah kiri, maka harus diberi awalan L. Yang kedua, asam amino yang ada di dalam protein mempunyai konfigurasi L. Namun, ada beberapa asam amino yang penting dalam struktur dan metabolisme mempunyai konfigurasi D, seperti asam D-alanin dan D-glutamat yang merupakan komponen penyusun dinding sel bakteri. Yang ketiga, penulisan asam amino untuk 20 asam amino yang umum dapat disingkat dengan 3 huruf, seperti serine dapat disingkat menjadi ser dan glycine menjadi gly. Selanjutnya, penggolongan asam amino. Penggolongan asam amino yang berdasarkan sifat rantai samping R digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, golongan asam amino dengan R non-polar. Pada golongan ini terdiri dari 5 asam amino yang mengandung gugus alifatik seperti alanin, leusin, isoleusin, valin, dan prolin, dan juga mengandung 2 dengan R aromatik, yaitu fenilalanin dan triptopan, serta mengandung 1 atom sulfur yaitu metionin. Yang kedua, asam amino dengan R polar. Pada golongan ini terdiri dari treoinin dan tirosin yang kekutubannya disebabkan oleh adanya gugus hidroksil. Juga mengandung asparagin dan glutamin yang kekutubannya disebabkan oleh gugus amida. Serta mengandung sistein yang kekutubannya disebabkan oleh gugus sulfidril. Yang ketiga, asam amino dengan R polar bermuatan. Pada golongan ini ada asam amino dengan gugus R bermuatan negatif dan juga ada asam amino dengan gugus R bermuatan positif. Pada asam amino dengan gugus R bermuatan negatif, golongan ini bermuatan negatif pada pH 6,0 sampai 7,0 dan terdiri dari asam aspartat, asam glutamat yang masing-masing mempunyai 2 gugus karboksil. Pada asam amino dengan gugus R bermuatan positif, golongan ini bermuatan positif pada pH 7,0 yang terdiri dari lisin, histidin, dan arginin.
Klasifikasi asam amino. Klasifikasi asam amino menurut fungsi biologisnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, asam amino esensial. Asam amino ini hanya diperoleh dari makanan sehari-hari karena tidak dapat disintesa di dalam tubuh. Dan yang kedua, asam amino non-esensial. Asam amino ini meskipun tidak diperoleh dari makanan sehari-hari, namun masih dapat disintesa dalam tubuh melalui proses transminasi. Selanjutnya yaitu penggolongan asam amino berdasarkan gugus fungsinya. Penggolongan ini dibagi menjadi 8 golongan, yaitu yang pertama, asam amino dengan gugus amina dan karboksil. 2. Asam amino dengan gugus hidroksida. 3. Asam amino dengan rantai R mengandung belerang. 4. Asam amino dengan gugus amina sekunder. 5. Asam amino dengan cincin aromatis. 6. Asam amino dengan 2 gugus karboksil. 7. Asam amino dengan gugus amida. Dan yang terakhir, asam amino dengan 2 gugus basa. Ikatan peptida. Ikatan ini adalah ikatan yang menghubungkan 2 asam amino melalui gugus karboksil dari suatu asam amino dengan gugus amino dari asam amino yang lain. Berdasarkan konvensi, ikatan peptida ditulis dengan asam amino yang mempunyai amino bebas sebelah kiri dan asam amino dengan gugus karboksil bebas sebelah kanan. Molekul yang mengandung 2 asam amino dengan satu ikatan peptida disebut dipeptida, dan molekul yang mengandung 3 asam amino disebut tripeptida. Adapun tetrapeptida, pentapeptida, dan seterusnya. Suatu dipeptida terjadi bila suatu ikatan amida terbentuk dengan gugus amino dari suatu asam amino dengan gugus karboksil dari asam amino yang lain. Tiap asam amino dalam suatu molekul peptid disebut satu satuan atau suatu residu. Alanilglisina mempunyai 2 residu, yaitu residu alanina dan residu glisina. Suatu polipeptida adalah suatu peptid dengan jumlah residu asam amino yang banyak. Pada beberapa protein terdapat rantai cabang yang mengadakan ikatan silang disebut ikatan disulfida. Adanya ikatan disulfida ini diakibatkan oleh terjadinya oksidasi dari 2 residu sistein menghasilkan suatu senyawa sistin. Pada polipeptida, rantai utama yang menghubungkan atom karbon disebut rantai kerangka molekul protein, sedangkan atom di sebelah kanan dan kiri rantai kerangka disebut gugus R atau rantai samping. Beberapa rantai polipeptida tersebut diikat bersama oleh ikatan non-kovalen yang biasanya diikat oleh ikatan sulfida. Adapun ikatan yang bisa terjadi dalam polipeptida adalah ikatan disulfida, ikatan hidrofobik, ikatan ionik, dan ikatan hidrogen. Kemudian, menurut perjanjian, suatu poliamida dengan residu asam amino yang kurang dari 50 dikelompokkan sebagai suatu peptid, sedangkan poliamida yang lebih besar dianggap sebagai protein. Alanina dan glisina dapat digabungkan dengan cara lain untuk membentuk glisilalanina, dalam mana glisina mempunyai gugus amino bebas dan alanina mempunyai gugus karboksil bebas.
Yang kedua, kita akan membahas tentang protein. Protein adalah senyawa penting penyusun sel hidup yang terbentuk dari gabungan asam amino melalui reaksi polimerisasi kondensasi. Protein ini memiliki banyak sekali fungsi-fungsi, yaitu yang pertama, pertahanan tubuh atau imunisasi, yang biasanya dalam bentuk antibodi, yaitu protein khusus yang dapat mengenal dan menempel atau mengikat benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteri, dan sel-sel asing lain. Yang kedua yaitu media perlambatan impuls syaraf, yaitu protein yang biasanya berbentuk reseptor, misalnya rhodopsin, yang biasanya bertindak sebagai reseptor penerima warna atau cahaya pada sel-sel mata. Yang ketiga, pengendalian pertumbuhan. Protein ini sebagai reseptor dalam bakteri yang dapat mempengaruhi fungsi bagian-bagian darah yang mengatur sifat dan karakter bahan. Yang keempat, sebagai sumber energi, dan yang kelima sebagai enzim. Yang kelima, alat pengangkut dan penyimpanan. Banyak molekul dengan massa molekul kecil serta beberapa ion dapat diangkut atau dipindahkan oleh protein-protein tertentu. Dan yang keenam adalah pengatur pergerakan. Protein ini merupakan komponen utama daging. Gerakan otot terjadi karena adanya dua molekul protein yang saling bergeseran. Dan yang terakhir yaitu penunjang mekanis, yaitu kekuatan dan daya tahan robek kulit dan tulang disebabkan adanya kolagen, suatu protein berbentuk bulat panjang dan mudah membentuk serabut. Adapun sifat-sifat protein yaitu yang pertama, dapat larut dalam segala pelarut namun tidak bisa terlarut pada pelarut lemak. Dan yang kedua, tidak tahan pada suhu tinggi karena apabila terkena suhu tinggi akan terjadi denaturasi protein. Yang ketiga yaitu memiliki berat protein yang sangat besar. Dan yang keempat, bila dalam suatu larutan protein ditambahkan garam, maka daya larut protein akan berkurang. Akibatnya protein akan terpisah sebagai endapan. Peristiwa pemisahan ini disebut salting out. Dan yang kelima, apabila protein dipanaskan atau ditambahkan alkohol, maka protein akan menggumpal. Yang keenam, terakhir, protein dapat bereaksi dengan asam dan basa. Penggolongan protein. Yang pertama, enzim. Fungsinya sebagai katalisator berbagai reaksi kimia yang terjadi pada tubuh. Contoh, enzim meltase berperan mengubah maltosa menjadi glukosa. Dan yang kedua, protein transport adalah protein yang mengikat memindahkan molekul ion spesifik yang berfungsi sebagai alat pengangkut oksigen dalam darah. Yang ketiga, protein nutrien atau penyimpanan. Fungsinya sebagai cadangan makanan. Contoh, protein dalam biji-bijian seperti gandum, beras, dan jagung. Yang keempat, protein kontraksil. Fungsinya sebagai proses gerak karena memberi kemampuan pada sel untuk berkontraksi. Contohnya aktin dan miosin dalam sistem kontraksi otot rangka. Yang kelima, protein pertahanan atau antibodi yang berfungsi untuk melindungi organisme dari serangan penyakit. Contoh, imunoglobulin dapat menetralkan bakteri. Dan yang terakhir, protein fibros. Protein ini terdapat pada hewan dan sifatnya tidak larut dalam air, misalnya keratin, kolagen, dan sutra. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.